Oke, selamat pagi ya teman-teman. Bentar, ini suaraku kedengaran ya? Ya, suaraku udah kedengaran. Jadi kita masuk di intensif AKL pertemuan ke-10 ya. Sebenarnya masih lanjutan ini. Jadi pertemuan ke-10 ini masih lanjutan dari akuntansi cabang. Cuma kita fokus di latihan soal ini, beberapa latihan soal. Oke, aku mulai dari yang pertama ini. Jadi terkait closing entry. Nah, ini kan ada data, ini ya, ada data di cabang ini. Ini data di cabang, ada sales, inventory beginning. Kalau ada inventory beginning sama inventory ending, berarti dia metodenya ini ya, periodik. Sama purchase. Nah, jadi nanti dia ada dua jenis ini ya. Jadi inventory itu bisa didapat dari dua jenis. Nah, ini aku udah jelasin juga di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau dia beli dari pihak ketiga, dia istilahnya purchase. Nah, jadi purchase itu dibeli dari pihak ketiga atau shipment. Kalau shipment ini dia ditransfer, bukan dibeli, ditransfer dari kantor pusat. Jadi ada dua ya. Kalau purchase dari supplier atau pihak ketiga, ini purchase. Kalau shipment, nah itu berarti dari kantor pusat. Nah, sumber inventorinya. Kemudian ada freight in, inventory, sama other expense. Nah, kita disuruh membuat apa namanya, closing entry. Jadi closing entry ini sebenarnya ya apa namanya, mirip sama soal mirip sama materinya waktu kita semester berapa ya, semester 2 kali pengakun. Jadi yang pertama adalah kita menghapus semua sales dan beban-bebannya. Jadi sales itu dihapus di debit ya, 10 juta. Baru tadi dia ada, jadi sales ini dihapus. Nah, ini inventory beginning. Inventory beginning dia dihapus. Kalau dia metode periodik, berarti dia di closing entry ya, dihapus. Nah, jadi inventory beginning-nya dia dihapus. Nah, dihapusnya di mana? Dihapusnya itu adalah di ini ya, ingat di kredit. Nah, jadi di kredit 1 juta. Habis itu purchase. Nah, purchase-nya juga kita hapus. Nah, purchase itu kan saldo normalnya di ini ya, debit. Saldo normal purchase itu di debit, berarti kita hapuskan di kredit. Nah, jadi kalau kita hapus purchase, kita kreditin 2 juta. Baru shipment from HO. Shipment from HO itu home office, dia 2 juta. Nah, shipment from home office ini kan saldo normalnya juga di debit, berarti kita hapuskan di kredit. Nah, ini. Jadi kita hapuskan di kredit. Baru apalagi? Freight in. Nah, freight in ini saldo normalnya itu di debit juga. Berarti kita hapusnya di kredit. Di freight in. Nah, ini hapusnya di kredit ya. Kemudian nanti inventory ending. Nah, inventory ending dia dihapuskannya itu di debit. Nah, jadi inventory ending dia nanti kita catatnya itu di debit. Nah, jadi inventory ending sebenarnya bukan dihapuskan sih, tapi inventory ending ini kita malah mencatat inventory ending di debit. Nah, jadi khusus inventory ending ya kita catat di debit 1 juta. Jadi ingat jangan sampai ke. Jadi dulu aku ingat dulu itu waktu pengakun aku waktu itu sempat salah gara-gara ketukar. Jadi beginning-nya itu aku ketukar dengan ending. Nah, besok kalian jangan sampai ketukar ya. Ingat yang di kredit itu beginning. Nah, jadi yang beginning ini di kredit, yang di debit itu adalah ending. Gitu. Nah, baru ada terakhir other expense. Other expense-nya itu 2 juta. Nah, other expense berarti dia dihapuskan di kredit kan kalau expense. Oh, sorry. Nah, dihapuskan di expense. Nah, nanti kan ini ada selisih nih. Selisihnya itu dicatat ke income summary. Nah, jadi besok kalau seandainya dosen kalian izinkan, itu menurutku ya tipsnya, kalian itu jurnal closing-nya itu gabung sekalian gini. Jadi biar nggak nulis ulang-ulang. Jadi ini kan kayak ini income summary, jadi sekali aja nulis. Soalnya ada juga yang nulisnya kayak gini. Jadi ada yang jurnalnya gini. Jadi dia income summary, ada misalnya inventory beginning. Baru dia catat lagi. Inventory ending pada income summary. Baru dia catat lagi sales pada income summary. Ada kan kayak gini, contoh kalau nggak salah di contoh PPT juga kayak gini. Jadi kayak income summary-nya itu diulang-ulang dicatat.
Nah, sebaiknya besok supaya cepat itu kalian gabung aja sekalian. Jadi semuanya langsung digabung kayak gini supaya income summary-nya ini catatnya cuma sekali, selisihnya ini. Gitu ya. Nah, ini jurnal di ini ya. Oh ya, ini jurnalnya di cabang. Jadi yang ini jurnalnya di cabang, aku kasih di sini. Jadi ini di cabang. Oke. Ini ya, di cabang. Oke. Baru jurnal selanjutnya adalah yang income summary ini kita tutup. Nah, jadi kan biasanya income summary ditutup ke RE, tapi karena ini di cabang, income summary-nya, jadi ini income summary yang 4 juta, nih, kita tutup ke home office. Jadi bukan ke RE, tapi ke home office. Nah, ini di cabang juga. Cabang ya, gitu. Nah, terus gini, ingat aturannya. Ini kan dia catat home office. Home office itu harusnya ada pasangan branch di kantor pusat. Jadi nanti di kantor pusat kalau kamu catat, ini kan kamu catat home office 4 juta di cabang. Nah, berarti di kantor pusat pas closing pas kamu buat closing entry ini kan closing entry, di kantor pusat kamu juga catat branch pada branch income senilai 4 juta. Jadi ini kan home office di kredit, berarti harus ada pasangan branch di debit. Gitu ya, jadi mereka. Nah, cuman ini jangan sampai salah ya. Yang branch pada branch income itu dia di pusat. Nah, jadi dia catatnya di pusat, bukan di cabang. Di apa jurnalnya pusat ya. Dia aku kasih tanda. Nah, ini. Dah, ini udah selesai. Nah, jadi begitulah kira-kira terkait dengan ini ya, terkait dengan closing entry. Kita lanjut. Selanjutnya ini. Nah, kita terkait dengan unreleased. Ya. Jadi ini aku kasih. Oke, baru. Jadi besok, nah ini kita kan terkait unreleased ya. Jadi unreleased ini. Jadi yang harus diingat, nah ingat kalau misal kantor pusat menerapkan margin, nah jadi kalau kantor pusat menerapkan margin, berarti kan dia ada unreleased kan, unreleased profit, unrealized profit. Nah, kalau seandainya kayak gitu, maka, aduh, ini ke bawah, maka kalian harus pisahin. Nah ini ya, jadi kalian harus pisahin mana inventory yang dari pusat. Nah, jadi yang dari pusat mana dan dari pihak ketiga mana. Jadi nggak boleh campur. Gitu. Kalau misalnya dia kasusnya ada margin ya. Nah, kalau menerapkan margin. Kenapa nggak boleh dicampur? Karena nanti kita mau menghitung unrealized profit-nya. Oke, ini ya. Ini. Oke. Nah, jadi misal di contoh soal ini, contoh ya, contoh diketahui bahwa pusat selalu menerapkan margin 20%. Jadi di sini marginnya 20% atas setiap inventory yang dikirim ke cabang. Jadi asumsinya dari tahun-tahun sebelumnya udah 20%. Pada 2021 awal Januari ya, awal Januari berarti inventory awal ini. Cabang mencatat saldo awal inventory, ini saldo awal inventory ya. Nah ini, saldo awal inventory dia adalah 6 juta. Nah ini, 80% diantaranya berasal dari pembelian ke pihak luar. Jadi 80% dari pihak luar, sisanya 20% berarti untuk dari home office, dari pusat. Jadi berarti untuk inventory awal, inventory beginning, ini kalian juga harus pisah. Dari kantor pusat itu berarti 20%-nya kan, 20% dikali 6 juta, baru dari pihak ketiga atau dari pihak luar 80%. 80% kali 6 juta. Ini ya, ada di soal dia. Jadi ini ya. Nah, 6 juta 80%-nya dari pihak luar, berarti 20%-nya dari pusat. Baru selama tahun 2021 cabang juga melakukan purchase. Ingat kalau dia bilang purchase ya, purchase itu sudah pasti berarti dari pihak ketiga. Jadi purchase itu udah pasti dari pihak ketiga. Jadi purchase inventory berarti dari pihak ketiga 10 juta.
Nah, berarti purchase. Nah, purchase itu cuma dari pihak ketiga ya, 10 juta. Gitu ya. 10 juta. Terus tapi kalau dia bilang dia nih dan menerima inventory dari pusat. Nah, kalau ini berarti dia 12 juta full dari pusat. Nah, ini 12 juta ini udah cost ditambah margin ya. Jadi 12 juta udah cost ditambah margin. Jadi untuk yang dari kiriman kantor pusat, jadi jelas ya. Kiriman dari pusat, nah dia ada di soal tadi dia bilang 12 juta. Ya, gitu kan? 12 juta. Baru ada lagi freight in. Nah, freight in selama tahun ini adalah 1 juta, setengahnya dari pusat. Setengahnya dari pusat berarti setengahnya juga dari pihak luar ya. Berarti freight in 50%-nya dari pusat, 50%-nya dari pihak ketiga. Nah, ini yang penting lagi bahwa freight in itu dia nggak dikenain ini ya, nggak dikenain margin. Nanti jadi penting ya terkait freight in dia tidak kena margin. Nah, jadi freight in-nya itu nggak kena margin. Oke, ini ya. Terus pada akhir tahun berarti saldo akhir ini. Saldo inventory yang tercatat pada cabang adalah 10 juta, di mana 40%-nya itu diantaranya merupakan inventory dari pembelian pihak ketiga. Jadi 40% dari pihak ketiga berarti 60% dari pusat. Nah, jadi inventory ending yang dari kantor pusat berarti 60%, ya kan, 60%. Baru dari pihak ketiga berarti 40%, ada di soal kan tadi. Nah, udah. Jadi udah buatlah perhitungan dan jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian unrealized gain bagi pusat. Jadi kita mau mencatat unrealized gain. Untuk mencari tahu unrealized gain, pertama kita harus cari tahu dulu unrealized profit total. Habis unrealized profit total, baru kita cari realized profitnya. Caranya tuh gini. Jadi kan udah dipisah ya. Jadi kantor pusat dengan pihak ketiga kita pisah. Nah, kita pisah. Sekarang kita mau menghitung margin. Nah, kita mau marginnya. Dia bilangnya tadi marginnya itu di soal 20%. Nah, 20% kan margin di soal. Berarti sama dengan 1.200.000 dibagi 120% dikali 20%. Nah, baru kiriman dari pusat juga kayak gitu. Jadi bagi 120% baru dikali 20%. Nah, ingat break in apa? Break in tidak dikenai margin. Berarti yang 500 ini kalian abaikan. Karena break in nggak kena margin ya. Baru inventory ending, nah dia ada kena margin. 120%, jadi dibagi 120% dikali 20%. Ya. Nah, jadinya 1 juta. Nah, kita bisa menghitung unrealized profit total. Jadi unrealized profit totalnya itu, bisa dari inventory awal, beginning, ditambah dengan kiriman dari pusat, nah, dikurangi dengan inventory ending. Cuma ini, inventory beginning ditambah kiriman dari pusat. Ini kan udah margin ya, nggak usah. Jadi, aku ulang. Jadi, unrealized profit total itu sama dengan inventory awal ditambah kiriman dari pusat. Jadi 2.200.000 ya. Ini inventory unrealized profit total. Nah, yang terrealisasikan atau realized profitnya itu sama dengan, nah yang ini ya. Yang ini, kalau realized profitnya itu sama dengan inventory beginning ditambah dengan kiriman dari pusat, baru kalian kurangi dengan inventory ending. Nah, jadi dikurangi dengan inventory ending. Nah, 1.200.000. Nah, inilah realized profitnya. Berarti nanti jurnalnya apa? Nah, yang di jurnal di penyesuaian itu yang realisasi profitnya ya. Ini, yang realized profitnya ini. Jadi nanti jurnalnya itu kita merealisasikan profit kan, berarti jurnalnya unrealized profit kita hapus 1.200.000 dan kita mencatat income from branch senilai 1.200.000. Gitu ya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Gitu.
Itu metode pertama. Ini metode pertama sih ini. Metode pertama. Metode kedua bisa kalian kayak gini. Ini metode kedua ya. Jadi metode kedua bisa kalian langsung hitung COGS-nya berapa. Kalian hitung, cost of good available for sale dengan COGS-nya. Jadi cost of good available for sale itu kan sama dengan inventory beginning ditambah dengan kiriman dari pusat ditambah freight in ya. Nah, kalau COGS-nya berarti inventory beginning tambah kiriman dari pusat ditambah freight in, atau COGS itu langsung aja bisa. Good available for sale dikurangi dengan inventory ending. Gini. Nah, baru kalian hitung unrealized profit bisa juga caranya kayak gini. Cuman kalau cara kayak gini ingat dia harus dikurangi freight in dulu. Jadi 13.700 dikurangi freight in, ya kan? Baru dibagi 120% dikali 20%. Sama kan 2.200.000. Ini cara kedua sih. Baru unrealized profit-nya ini berarti COGS. Nah, berarti COGS ya. Tapi COGS yang dikurangi freight in dulu. Dikurangi freight in, baru dibagi dengan good available for sale. Nah, tapi dikurangi dengan freight in dulu. Jadi dikeluarkan freight in-nya, baru dikali dengan unrealized profit yang 1.200.000. Ini ya, jadi itu ada dua metode. Jadi metode yang langsung dipisah marginnya ini hitung kayak gini, ya kan? Atau kalian mau hitung dari COGS dan good available for sale. Ini sama. Ini nanti lihat di Excel-nya kalau misalnya masih bingung atau nonton ulang. Gitu ya. Terus kita soal yang ketiga. Ini ini penyesuaian juga ya. Jadi penyesuaiannya ini gampang soal yang ketiga. Jadi misalnya pusat melakukan pengiriman 100 juta pada 30 Desember kan. Dalam transaksi ini dia ada markup 20%. Nah, ini kata pentingnya di sini. Hingga akhir tahun, barang tersebut masih dalam perjalanan sehingga apa? Sehingga belum dicatat dalam buku cabang. Kata kuncinya di sini. Jadi belum dicatat dalam buku cabang. Berarti jurnal penyesuaiannya itu ya kita mencatat di bukunya cabang. Nah, berapa? Berarti kita catat shipment from HO. Ini di cabang ya ini. Jadi ini di cabang. Jadi di cabang kita, karena kan cabang belum catat kan tadi, berarti kita catat di cabang. Cabang shipment from HO pada HO 120 juta. 120 juta dari mana? 100 juta dikali 120%. Karena kan marginnya 20%. Ini margin 20% ya. Gitu. Baru kita terakhir, nah ini. Coba lihat di sini kan saldo saldo home office 395, ini soal selanjutnya. Sedangkan saldo branch 398. Jadi nggak balance kan, padahal harusnya balance. Jadi mereka nggak balance. Nah, nanti kenapa dia bisa nggak balance? Bisa aja karena belum disesuaikan. Nah, itu. Jadi karena belum disesuaikan, makanya kita menyesuaikan. Yang B dulu. Kita B. Cabang melakukan transfer cash kepada pusat sebesar, jadi cabang transfer 5 juta ya. Nah, oleh cabang sudah dicatat. Jadi ingat, cabang sudah catat, jadi cabang udah benar. Namun pusat belum melakukan pencatatan, berarti penyesuaiannya itu cuma di pusat. Kenapa? Karena pusat yang belum melakukan pencatatan. Jadi jurnalnya itu adalah jurnal yang A ya. Jurnal yang A adalah ini di pusat ya, ini di pusat. Nah, dia adalah cash pada, dia kan nerima cash ya. Nah, jadi pusat menerima cash, berarti cash pada branch senilai 5 juta. Di cabang udah nggak perlu catat, karena kan udah. Ya, jadi B itu. Ini jurnal untuk yang B. Baru jurnal untuk yang C, pusat mengirimkan inventory ke cabang senilai 40 juta. Jadi dia kirim 40 juta, hingga akhir tahun itu masih dalam perjalanan. Oh, jadi yang belum, berarti kita asumsikan yang belum mencatat itu adalah si cabang ya. Karena kan pusat kirim ke cabang, berarti pusat sudah catat, jadi pusat sudah catat ya pusat. Cabang belum, jadi cabang belum catat. Nah, kita berarti penyesuaiannya di cabang. Gitu. Nah, ini nggak ada markup ya, 40 juta ini nggak ada markup. Ini nggak ada keterangan markup, berarti langsung aja shipment from HO pada HO senilai 40 juta. Dia di cabang berarti.
Seandainya pun ini 40 juta ada markup, kita tetap nggak usah kali markup-nya sih sepertinya. Karena apa? Karena ini senilai 40 juta itu asumsinya udah ini ya, udah ditambah markup. Kayak jadi kan kalau yang kayak gini coba sebelumnya. Kalau yang ini pusat melakukan pengiriman barang senilai 100 juta. Nah, ini 100 juta asumsinya sebelum markup. Jadi 100 juta sebelum markup, makanya nanti di markup lagi. Tapi kalau yang ini, yang di bawah, tergantung asumsi sih sebenarnya. Kalau diasumsikan 40 juta ini, jadi misalnya asumsinya 40 juta ini sudah markup, sudah di markup, berarti nggak perlu penyesuaian. Nggak perlu penyesuaian, nggak perlu penyesuaian. Nggak perlu dikali markup lagi. Jadi misal markupnya ini misal 20% ya, 20%. Nah, kalau ini 40 juta kita asumsikan, asumsi ya, kalau 40 juta diasumsikan sudah markup, berarti 40 juta di sini langsung 40 juta. Tapi kalau misalnya 40 juta ini asumsinya belum di markup, berarti nanti kita kali 120% lagi. Nah, gitu ya. Jadi tergantung asumsi sebenarnya. Kalau soalnya nggak jelas, di sini kan soalnya nggak jelas kan. Oke, sekarang yang itu yang C ya. Ini yang C ya. Aku kasih di sini yang C. Oke. Sekarang yang D. Cabang terlalu besar mencatat distribusi beban administrasi yang dialokasikan ke pusat. Berarti ini yang salah catat itu si cabang ya. Sehingga harus disesuaikan sebesar 35 juta. Jadi salah catatnya itu dia terlalu besar. Karena terlalu besar berarti kita hapus. Nah, jadi beban administrasinya kita hapus karena kan terlalu besar. Jadi beban administrasinya kita hapus pada home office, jadi 35 juta ini ya, nanti dia. Nah, berarti dia jurnalnya itu di cabang. Oke. Ini yang D. Baru yang E, kalau yang E itu pusat terlalu kecil. Nah, ini kebalikannya, pusat terlalu kecil mencatat distribusi beban depresiasi. Berarti yang menyesuaikan si pusat kan, senilai 7 juta. Berarti beban depresiasinya terlalu kecil. Pusat terlalu kecil mencatat distribusi beban depresiasi yang dialokasikan ke cabang. Jadi berarti ditambahin beban distribusinya di cabang, ya kan? Nah, beban distribusi beban depresiasi berarti kita depreciation expense-nya ini pada ini sebenarnya, bukan pada akumulasi depresiasi, pada branch. Pada branch senilai 7 juta. Nah, di sini kok aku feeling-nya ya, ini kayaknya nggak tahu ya. Tapi aku kalau di kunci jawaban kan dia jurnalnya di pusat cuma ini ya. Jadi di pusat kan jurnalnya ini ya. Pusat. Ini ya. Nah, tapi aku kok feelingku kenapa ya dia kayaknya sepertinya di cabang juga harus di jurnal dia. Di cabang jurnalnya kan dia di sini dia bilangnya terlalu kecil mencatat distribusi beban depresiasi ke cabang kan. Berarti di cabangnya itu terlalu kecil. Berarti di cabang juga harus ditambahin depreciation expense pada home office senilai 7 juta. Kayak gini. Ini ya, aku kayaknya feelingnya kayak gini. Nah, feelingnya. Tapi soalnya kalau di kunci jawaban, jadi di kunci jawaban ya, kunci jawaban itu jurnalnya cuma ini, sorry ada yang kurang. Depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Nah, 7 juta. Nah, ini. Jadi jurnal di kunci jawaban cuma ini ya, cuma ini kan. Ini dua. Nah, aku feelingnya kayaknya ditambah ini karena dia asumsinya ini kalau misalnya dia baru terlalu kecil mencatat distribusi beban depresiasi yang telah dialokasikan kepada cabang. Ini apakah 7 juta ini udah dicatat oleh cabang? Kalau misalnya ini asumsinya 7 juta belum dicatat, berarti kita catat. Tapi kalau asumsinya sudah, berarti ini no entry. Nah, di cabang nggak ada jurnal. Kalau misalnya asumsinya 7 juta itu udah dicatat oleh cabang. Jadi yang di jurnalnya cuma di pusat. Gitu ya. Jadi tergantung banyak main di asumsi. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Sebenarnya pembahasannya nggak panjang karena udah hampir dibahas semua sih di di pertemuan TM9. Nah, ini sampai sambung. Terima kasih. Sampai ketemu ya nanti. Oke, aku stop share screen. Stop recording.